Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Yang saya muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Mari bersama-sama kita bertafakur, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang Allah berikan, yaitu nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah di subuh hari ini kita dapat lagi meramaikan masjid, tentunya menjalankan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, baik sehat, umur, kemudian rezeki, dan begitu juga keluarga buat kita semua. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Yasri kemarin nelpon saya. Kata dia, Uji, Sabtu minggu kelima Uji yang isi, katanya seperti itu dengan saya. Saya bilang alhamdulillah, mudah-mudahan. Dan begitu juga terima kasih buat pengurus. Kemudian Bapak Ibu jemaah, rasanya yang berat itu Bapak Ibu ceramah di kandang sendiri. Karena ustadz-ustadz tuh sepak terjangnya kalau ceramah di luar itu berapi-api, tapi ketika masuk kandang hati-hati, tak sama di luar. Kenapa? Karena perilaku ustadz yang ada di lokal itu tampak dan nampak dipantau oleh jamaah, tindak tanduknya nampak. Jadi kalau tak sesuai ucapan dengan perbuatan, awak yang kena surang. Nah, jadi kok subuh kok hati-hati je kok. Nah, dia dapat John. Nah, tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu ada yang seumur dengan ayah saya, seumur dengan mak saya. Alhamdulillah senantiasa kita semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan yang dirahmati Allah, kita selalu mengatakan bahwa dalam pidato, dalam sambutan atau dalam apapun muqaddimah, maka ada kalimat yang bersambung, sehat wal afiyah. As-sihah wal afiyah. Sehat itu adalah bentuk jasmani, dan kemudian wal afiyah itu adalah hati jiwa nurani. Jadi ternyata ada satu kalimat di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kira-kira kita sepaham tak kalimat itu? Ibu sepaham? Dalam fisik yang kuat ini terdapat pula jiwa yang sehat pula. Ternyata Bapak Ibu alun tahu lagi, kadang-kadang tubuh sehat, hati tak sehat. Ini harus kita sama-sama memaknainya. Belum tentu tubuh sehat, hatinya sehat. Apa salah satunya? Kamu soji 5 waktu, tapi iri aja berkepanjangan. Dengki saja. Pokoknya orang tak boleh berubah. Harus dia di atas. Kalau tak menceritakan orang, sakit-sakit lo badannya. Ada seperti itu, tapi siko tak ada loh.
Jadi dalam tubuh kita yang sehat ini Pak, belum tentu terdapat jiwa yang sehat pula. Kenapa? Karena di dalam ini, jiwa ini perlu makanan. Begitu juga sehat, perlu makanan untuk kesehatan, yaitu as-sihah tadi, dan kemudian perlu juga makanan untuk kalbu dan hati. Nah, jadi pagi hari ini itulah kita kaji kita, insyaallah saya akan menyampaikan dua makanan yang harus kita beri makan kepada baik yang sehat ataupun wal afiyah tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena Rasulullah pernah mengatakan kalau salah satu masuk makanan yang haram ke dalam tubuhnya, kata Rasulullah, nerakalah yang layak untuk dirinya. Maka Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, yaitu dari Ibnu Abbas, hadis 1420, apa kata Rasulullah? Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang selalu disepelekan, dilalaikan oleh manusia. Yang pertama adalah salah satunya as-sihah. Kenapa dengan kesehatan? Kesehatan yang pertama itu didambakan oleh kita semua. Tak ada satupun di antara kita yang pengen sakit. Tapi di antara kita harus ada yang sakit, walaupun tidak kita inginkan. Lalu, apa makanan sehat itu yang pertama? Makanan sehat itu bukan 4 sehat 5 sempurna saja. Makanan kesehatan itu yang pertama adalah thaharah, kebersihan. Jadi dipastikan kalau tak ada kebersihan dalam tubuh kita, dalam pola hidup kita, maka insya Allah penyakit akan datang. Maka thaharah, baik bersuci, istinja. Maka istinja kita Bapak Ibu hati-hati, apalagi yang sudah umur 50 ke atas. Saya baru empek bulan 9 kok. Kenapa? Hati-hati. Kadang-kadang kita sudah istinja di kamar mandi, begitu ketika kita berwudu terasa ada menetes di kemaluan kita itu setetes 2 tetes. Ada enggak perasaan itu Pak? Setelah buang air awak tadi puas. Ketika berwudu, udah berwudu baru terasa ada agak-agak menetes 1 tetes atau 2 tetes. Apalagi ibu-ibu. Karena ibu-ibu pencernaannya lebih riskan, lebih sensitif ketimbang laki-laki. Kenapa ibu lebih negatif, lebih riskan, lebih kritis daripada laki-laki? Disebabkan salah satunya adalah ibu melahirkan. Maka berhati-hati. Jadi buang air itu, istinja itu Bapak Ibu, maka ketika sudah kita terasa puas, ada satu lagi konsep yang harus dibuat, mengeluarkan suara jongkok, buang air, lalu mendehem atau mendehem, apa nama itu bahasa Jawa? Saya ulangi, setelah membuang air besar atau air kecil tadi, maka keluarkan suara sedikit. Kenapa? Kalau tidak dikhawatirkan ada sangkut setetes 2 tetes. Dan kemudian pola yang kedua, ditekan di bawah pusat, yaitu antara pusat dengan kemaluan kita yang disebut dengan ari-ari. Tekan sedikit. Maka gitu juga kalau memandikan jenazah. Jadi mandikan jenazah bukan perut ditekan Pak. Kalau perut ditekan keluar ususnya. Yang ditekan itu adalah ari-ari, 3 jari, 4 jari di atas kemaluannya tekan. Kenapa? Karena dipastikan akan tersisa 2 najis yang bersarang di kobul ataupun di duburnya. Nah, itu maka pola thaharah, kesehatan istinja. Berwudu Pak, kita kaji lagi.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa makanan kesehatan yang kedua? H4. Apa itu? Hulu hilir harus halal. Saya ulangi, hulu hilir harus halal. Makanan yang kita makan sudah pastikah semuanya halal, Pak? Bapak Ibu, kira-kira makanan yang sudah kita pernah makan, kira-kira halal enggak seluruhnya? Saya akan menyampaikan satu kajian sederhana, karena kami dapat beberapa bulan yang lalu kajian di IKMI. Ada seorang dokter, tapi saya tak boleh sebutkan dokter mana, yang memberikan narasumber kepada kami waktu itu. Lalu dia bercerita tentang dia mengambil, Bapak Ibu, sampel beberapa ayam potong yang masuk di Pekanbaru. Beberapa ya, saya tidak mengatakan semuanya, Ci. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata ayam potong yang ada beberapa masuk di Pekanbaru ini, Bapak Ibu, ternyata ada makanannya diberi makan yang namanya popan. Tahu popan? Pernah dengar popan? Bukan papan, popan. Pernah dengar? Popan itu, Bapak Ibu, makanan ternak untuk ayam potong, yaitu yang berasal dan dibuat dari Thailand. Lalu popan ini ternyata dicampur dengan daging, mohon maaf, dicampur dengan tulang babi. Dicampur dengan tulang babi, lalu diberikanlah kepada ayam potong tadi. Saya tak mengatakan semua ayam yang masuk di Pekanbaru. Yang mana penelitian yang termasuk dan tidak, kita sampai hari ini tak tahu kriterianya. Baralek menikahkan anak ayam jo. Iya atau tidak, Bu? Khitan anak ayam jo. Lai bisa ibu, bapak ibu pergi meninggalkan ayam? Tidak bisa dah. Awak dikaja ayam. Apa saja acara ayam ada. Jadi ternyata popan itu dicampur tulang babi dan kemudian dimasukkan dan diberikan makanan untuk ayam potong tadi, Bapak Ibu. Na'udzubillah. Ketika itu kami mendengarnya, Masya Allah. Saya Alhamdulillah September kok 40. Cuma kadang-kadang muka tak sesuai dengan umur. Umur masih muda, muka duluan tua. Kalau abang ngecek kan sampai 3, sampai jarang bapak ibu percaya. Di luar orang ngecek ambo lah 50. Karena muka ambo kok bentuk orang sakit, bapak ibu. Kenapa? Karena mak ambo dulu waktu ambo ketek melihara ayam sambil sekolah. Ketika ambo minta potong ayam, makan ayam, mak ambo ngecek apa? Tunggu dulu. Mak potong ayam tuh, ayam yang elok berjual. Jadi bila motong ayam, mak makan ayam, tunggu sakit. Iya, ama-ama sampai ada gini. Ambo dulu sanawiyah, aliyah melihara ayam, ayam kampung. Begitu nak datang bulan puasa, mak, potong ayam, mak. Tunggu dulu, nanti dulu. Yang ancak tuh, kan ada mak, yang godang. Kecik ama ambo, jalai. Yang ancak tuh kamu jual. Jadi bila makan ayam, tunggu sakit. Yang agak-agak sudah telengkok, bengkok lehernya meleleh, mulu ya, itu makan, Pak. Kalau gitu ya, yang ancak berjual, yang pecah di tangan, pecah di tampik baru tampung. Ayam tu dua jadi makan waktu itu. Kalau ndak sakit, kalau ndak ketabrak ondah, tu ya yang makan itu dulu. Ambo rasa tidak saya yang pernah makan ayam itu, karena bentuk-bentuk makan ayam sakit ada ya, bentuk ibu bapak. Tapi alhamdulillah, kenapa? Hulu hilir harus halal. Hari ini
Itu yang menjadi problem kita, belum tahu terdeteksi, karena ini adalah penelitian, bukan sekarang. Ini bukan pandai-pandai saya ini. Maka begitulah kita harus hati-hati. Makanan yang halal pun hari ini, subhanallah, bisa subhat di dalamnya terindikasi yang haram. Yang haram tak usah kita kaji lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi pelajaran. Pak Ustaz, bagaimana kalau kita potong kan tak tahu? Subuh pun dah tahu. Aku hati-hati aja lah, tengoklah ayam terus kata. Kalau ada ikan, ambo pilih ikan kalau ada di acara. Tapi kalau tak ada ikan, terpaksa ayam jadi gigit. Allah dah lagi tu. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sampel beberapa ayam yang masuk di Pekanbaru. Ternyata mereka buat pakannya, buat makanannya itu bernama popan, yang dibuat dan berasal dari Thailand, di mana ada zat campuran tulang babi di dalamnya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa lagi yang sehat? Ala tips Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada dulu dikisahkan dalam Al-Qur'an, yaitu Allah Subhanahu wa taala besok akan meminta kepada kita pertanggungjawaban kita. Badan kita, fisik kita, seluruh anggota tubuh ini akan Allah tanya. Kalau hari ko Sambo dimasuk di persidangan, maka pengacara bisa dibayar, jaksa bisa dibayar, hakim bisa dibayar. Tapi besok kata Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah apa bu? Surah Yasin, ayat bara. Tanya ayat memang enggak payah Pak. Inilah kelebihan Ustadz Adi Hidayat. Dia baca ayat, dia tahu 3 baris di atas, 3 baris di bawah, dan bilangan ayat. Saya masih bilangan ayat. Tadi surah Yasin ayat 65. Apa kata Allah? Pada hari ini, pada hari kiamat ini, kata Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Kami kunci mulut-mulut kalian. Mulut yang hari ini pandai beretorika, berbicara, buat alasan, Allah kunci. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, dan kemudian yang akan berbicara adalah kedua tangan kalian. Mulut dikunci, mulut yang cakap. Kemudian wa taksibu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kemudian yang akan menjadi saksi adalah kedua kaki awak. Kemana mau lari bu? Kemana kita mau lari Pak? Mulut dikunci, tangan bicara, kaki yang jadi saksi. Jadi awak yang terdakwa, awak yang jaksa, awak pula yang penuntut umum, awak pula yang pembelanya. Kemana mau kita lari? Tidak bisa lari lagi dari mahkamah Allah. Oleh karena itu, maka tak lain kita hari ini adalah memperbaharui taubat kita setiap hari. Jadi taubat itu jangan sebulan sekali, jangan setahun sekali, tiap hari Pak. Bagaimana caranya? Masuk masjid sebelum datang waktu, usahakan usalli sunat taubat rakaataini adaan lillahi ta'ala. Setiap waktu solat sunat taubat. Saya yakin dan percaya siapapun kita mungkin sudah ada bersarang makanan yang haram masuk ke dalam mulut. Sudah masuk dalam perut dan kerongkongan kita Pak. Ada seorang sahabat bernama Sabit bin Ibrahim. Sabit bin Ibrahim ini Bapak Ibu mungkin waktu kita kecil dulu sudah pernah kita dengar ceritanya. Kenapa dengan Sabit bin Ibrahim? Diceritakan dalam kitab Duratun Nasihin. Diceritakan dalam kitab Duratun Nasihin, dia mengembara dan tersesatlah dalam hutan. Dalam hutan, kemudian karena tak bertemu makanan dan minuman,
Alun bunyi le saya Sri. Tes. Itunya. Dia pun tersesat di dalam hutan. Dia pun mencari air dan makanan. Dia tampaklah sungai. Dia minumlah air sungai tadi Bapak Ibu. Singkat cerita, setelah masuk air, karena 2 hari sudah tak makan, terasalah lapar perut. Dia makanlah apel yang hanyut dari atas ke bawah, air itu tentu ke bawah. Dia ambil sebuah apel tadi lalu dia makan. Separuh dia makan, dia baru ingat Bapak Ibu, ternyata apel ini bukan punya dia. Hanya sebuah apel, Pak. Separuh dia makan, dia pun penasaran. Karena dia ingat akan kata Allah, kalau masuklah sesuatu yang haram ke dalam kerongkongan perut kita, maka yang layak bagi orang yang makan haram itu adalah neraka jahanam. Akhirnya dia pergi melawan arus sungai, karena pastilah pohonnya ada di depan. Dia cari Bapak Ibu, bertemulah pohon apel tadi. Dia bawa apel yang separuh dia makan, dia samakan dengan buah apel yang pohonnya sedang dia lihat. Ternyata dia pun mendatangi yang punya. Assalamualaikum. Lalu ternyata dijawab yang punya apel tadi, apakah Tuhan yang mempunyai apel ini? Apa kata si Tuhan tadi? Bukan, saya hanya penjaga apel. Lalu di mana yang punya? Menurut sejarah Bapak Ibu, berbulan-bulan mendatangi yang punya apel tadi. Tak senang karena penasaran, ingin minta izin, diikhlaskan, direlakan, dia pun datangi yang milik apel tadi. Katanya, Tuhan, saya sudah memakan apel ini separuh. Setelah separuh baru saya ingat bahwa apel ini pasti ada yang punya. Agar saya tak dihisab Allah, agar saya tidak besok dimasukkan oleh Allah karena pernah makanan yang haram, maka saya mau minta izin, mohon keikhlasan Tuhan untuk mengikhlaskan apa yang saya makan. Kata si Tuhan ini tadi, ini tulus apa modus? Dalam hati yang punya apel itu tadi Bapak Ibu, dia ingin mentes anak muda ini. Apakah dia minta maaf ini dengan tulus atau modus atau pura-pura saja? Dia kasih ancaman sanksi pertama. Wahai anak muda, saya akan ikhlaskan, saya akan relakan apel ini. Tapi satu syarat yang pertama engkau harus lalui. Apa itu Tuhan? Kamu harus bekerja bercocok tanam di kebun saya selama 3 tahun. Parah betul Pak, apel cie 3 tahun hukumannya. Dan kamu tidak digaji, hanya mendapat makan, minum yang saya berikan. Rupanya karena haram tadi takwi Pak, dibuih juga. Kalau awak kan tidak, yang penting haram-haramlah dulu, besok lain cerita. Akhirnya 3 tahun berlalu, singkat cerita, dia pun datangi lagi tadi yang punya apel. Lalu dia katakan, Tuhan, hari ini adalah hari yang terakhir saya mengerjakan lahan Bapak. Apakah saya sudah diikhlaskan? Apakah saya sudah diberikan kerelaan memakan apel ini? Kata si punya apel tadi, belum, karena ada syarat yang terakhir engkau harus bersetujui. Singkat cerita, apa Tuhan? Kamu harus nikahi anak saya perempuan. Di mana anak saya itu tuli, bisu, dan lumpuh. Anak muda ini berpikir, dapat istri, lumpuh loh, pakak, bisu, buta. Tapi karena takut, lebih takut dari Allah, lebih takut kepada Allah ketimbang manusia, pemuda tadi pun siap dinikahkan. Dinikahkan Bapak Ibu bukan macam awak, pengantin disandingkan dengan pria. Tidak.
Akhirnya dia terima saja dengan tidak melihat seorang putri tadi, seorang anak bapak tadi. Dia pun menikah, maaf cerita, mohon maaf, malam pertama dia pun masuk ke dalam kamar. Kata mertuanya, masuklah, jumpai istrimu. Assalamualaikum, karena dia tahu, andaikan kalau istrinya tadi pun bisu, dia harus mengucapkan salam Bapak Ibu. Kenapa? Kalau tak ada orang yang menjawab salam, maka malaikat yang akan jawab salam. Dia pun masuk. Rupanya perempuan tadi menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia masuk heran. Mana perempuan? Atau saya salah kamar? Kata si tuan putri tadi, perempuan tadi, Anda tidak sedang salah kamar. Sayalah perempuan yang Anda nikahi. Dia pun takjub mengucapkan subhanallah, astagfirullah. Saya sedang mencari seorang perempuan yang tuli, yang bisu dan yang buta. Wahai pemuda, kata perempuan tadi, kenapa ayah saya mengatakan saya tuli? Karena saya tidak pernah mendengar yang tidak baik, yang tak diridhoi Allah. Kenapa saya bisu? Karena saya tidak pernah sedikit pun menghibah, memfitnah orang, mencaci orang, berkata yang tidak baik di mulut saya. Kenapa saya buta? Saya tidak pernah melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, akhirnya mereka menikah. Singkat cerita, mereka pun melahirkan seorang anak yang bernama Nu'man bin Sabit. Karena laki-laki tadi bernama Sabit bin Ibrahim, anaknya adalah Nu'man bin Sabit. Siapa Nu'man bin Sabit? Beliau adalah Imam Abu Hanifah, atau yang disebut dengan mazhab Hanafi. Inilah. Jadi ternyata Bapak Ibu, ternyata kalau kita ingin memperbaiki keturunan, apa yang dilakukan? Maka perbaiki dari sisi dan pola makan kita yang halal. Bukan vitamin, Pak. Bukan yang bergizi. Yang barokah berikan kepada anak. Jangan salahkan anak melawan kepada bapak. Kenapa? Karena mungkin makanan sumber yang tak halal yang awak berikan kepada anak. Kita dulu tak berani melawan ayah. Saya masih ingat, saya minta gulai ayah saya, mak saya katakan jangan, itu punya ayah kau. Sekarang gulai awak dicap kau di anak. Itu beda, Pak. Dulu itu jangan coba-coba melintas awak depan tamu. Pulang tamu, awak udah selesai dibuat ayah itu sama mak. Pergi mengaji, pergi sekolah, di toko, dicubit. Pulang awak ditanya, kan apa kau? Kena cubit, mak, kena toko. Kira-kira kena bela atau kena tambah? Kena tambah. Itu dulu, Pak. Ambo mengaji, Pak. Di kampung, rotannya 3, Pak, impit. Pakai rotan, Pak. Kalau tak pakai rotan, tak guru ngaji namanya di kampung. Betul tidak, Bu? Ini alhamdulillah guru mengaji kehilangan rotan. Kenapa? Rotan dipakai pengaduk martabak. Tidak ada lagi guru ngaji pakai rotan, Pak. Kami di MDA tak pakai rotan, Pak. Kenapa? Pakai rotan di kota pukul anak ke Kapolsek. Oh ya, Pak. Anak nyeri. Kalau dulu menyerahkan anak, memang mantap-mantap. Tak ada tanggung-tanggung. Aku anak kami, Bu ya. Aku anak kami, Ustaz ajarlah. Kalau ini kurang ajar, abang, agi sekali. Kalau ini tidak bisa. Maka oleh karena itu, sekali lagi, hulu hilir harus halal. Kemudian yang terakhir, halal dalam zat, kemudian halal cara mendapatkan rezeki. Bapak Ibu, kalau bisa hindari yang subhat-subhat lagi. Ambo ada kawan, Pak, tapi tak dimaksan loh. Apa keceknya? Ini pegawai negeri. Ambo Ustaz iyo, kalau piti rezeki ada yang dapat, rekeningnya lain. Rekening BRI. Kalau honor ambo baru rekening BSI. Iyo boleh. Paham Bapak Ibu? Kalau ambo dapat rezeki, tak ambo lagi sama bini mana. Jadi
Membolehkan ke baju dia sepatu. Sama aja baju sepatu dibawa sembahyang. Kenapa? Kita selalu bicara masalah ibadah, tapi kita kadang-kadang bermasalah dalam mendapatkan berkah rezeki. Kenapa? Karena rezeki yang Allah berikan hati-hati. Kita kan cuma makin banyak, makin rancak. Ini Bapak Ibu yang didengar orang bukan orang yang berilmu, Pak. Kini yang didengar orang bukan orang yang ahli ibadah. Kini yang didengar orang berpiti banyak. Kadang-kadang salah pun orang yang berpiti banyak itu maninya ngecek. Ambo kan sudah 22 tahun Ambo di Marsal. Jadi Ambo tahu. Kenapa? Karena melihat orang awak dengan itu. Mantang-mantang banyak duitnya, asin saya lidah. Yang awak ada berpiti kok, deh harga rendah. Ada pula orang mengukur. Karena ini ada banyak piti, orang lain ketik saya begini. Na'udzubillah. Jangan uang merubah gaya kita. Jangan uang merubah akhlak mulut bapak dan ibu. Ambo berdoa Pak Ibu. Berdoa sampai ke pangkalan ambo ceramah. Bulan puasa 2 kali, 3 kali ambo Ramadan di sini. Darul Aman tidak pernah masuk di Ikmirat. Ambo cari Darul Aman tidak ada masuk. Berdoanya ambo sore, pagi, siang, malam, ya Allah. Kasihlah auto buruk-buruk agar ambo ceramah dakwah luar kota tak akan hujan, tak akan panen. Alhamdulillah sampai kini. Alun dapet-dapet ya. Kenapa? Yang terbaik bagi Allah dikasih Tuhan. Ambo yakin itu. Cuma kacamata awak, kurang semakin banyak autonya semakin hebat. Semakin banyak pitinya semakin hebat. Tapi apa? Kita tak melihat ibadah, kita tak melihat sedekah, kita tak melihat berkah rezeki yang diberikan Allah kepada dia. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambo rasa Bapak, Ibu, ambo sendiri mungkin ada yang sudah terselip benda-benda yang haram ke dalam rumah tangga awak. Mudah-mudahan ke depan tak ada lagi subhat ataupun haram, baik zatnya ataupun cara mendapatkannya yang tidak baik. Kenapa? Karena yang saya sampaikan tadi adalah orang yang menjaga makanannya dari halal, dari haram, dan kemudian dia melihara menjadi halal seluruhnya, Allah juga akan tumbuh kembangkan generasi yang soleh dan solehah. Kalau dari makanan dan minuman yang tak halal awak makan, jangan harapkan Bapak Ibu generasi yang soleh dan solehah, keturunan yang soleh dan solehah dari bawahan kita, anak kita, cucu kita. Kenapa? Karena Al-Quran membuktikan, survei membuktikan, sejarah membuktikan orang-orang yang soleh itu adalah terpelihara makanannya, sehingga yang dia lahirkan adalah orang-orang hebat yang dicantumkan oleh Allah, baik dalam Al-Quran, baik dalam sejarah, hadis dan lain sebagainya. Sekali lagi mudah-mudahan kepada kita semua, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keberkahan, baik sehat, baik berkah umur, keluarga, dan begitu juga harta kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ada bunyinya saya sering. Kok lontonglah siapa? Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Untuk wal afiyah. Apa makanan untuk wal afiyah, untuk batin nurani kita? Yang pertama, kalau tadi kita bicara masalah kesehatan, as-sihah, yang kedua adalah wal afiyah. Apa makanannya? Makanannya adalah ibadah. Kalau ada jasad, ada kolbu, ada hati tak diberikan dia untuk ibadah, maka ini Bapak Ibu, inilah tadi yang saya sampaikan di awal, dipastikan jiwa itu, nurani itu akan pasti sakit. Jadi bohong kalau dia tak sholat, tak puasa, jiwa sehat Pak. Jangan percaya gitu. Jadi falsafah yang pertama tadi itu dibuat oleh orang yang tak Islami. Kenapa? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Alun tahu. Kenapa? Karena jiwa itu perlu makanan yang adalah ibadah. Termasuklah kita subuh hari ini.
Kira-kira bangun subuh itu mudah atau gampang atau sulit? Menurut ibu? Saya tanya sama ibu, mana duluan jago, ibu atau bapak? Subuh. Hah? Bu, saya tadi ke Siko pakai alarm. Ya sering ingin petang. Uji jangan lupa, saya pun buat alarm. Tak terdengar saya alarm tadi. Cuma saya titip sama istri saya, bangunkan beko subuh ya, jangan terlambat loh. Ngapa gitu bang? Beko honor itu diambil, ustaz lain. Ya awak jujur aja. Ini barisan kau bang, awak nggak tahu kan? Betul pak. Saya bilang Yasri, Ustaz Yasri, apa pakai Ustaz dua lo? Pokoknya minggu kelima telepon. Nah begitu je, supaya honor tidak keluar. Mohon maaf Pak Haji, ini pemburuk saya. Jadi kok gara-gara ikola pulang Ustaz mencari honor. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka yang pertama adalah makanan tentang al-afiyah itu adalah ibadah. Kemudian yang kedua makanannya adalah zikir. Kalau hati ini tak berzikir, maka hatinya akan mati. Makanya tak sedikit ada orang yang baik Pak, sosialnya hebat, bagi orangnya dulu Pak, menolong orang sakitnya dulu, ada orang matinya dulu. Tapi apa? Belum dia jatuhkan Pak keningnya ke lantai sujudnya Pak. Ini PR kita nih Pak Haji, kawan-kawan kita. Sosialnya luar biasa. Tidak bisa kita lawan. Ambo sendiri tidak bisa melawannya Pak. Tapi sedih kita. Kenapa? Untuk orang dia bantu, untuk dirinya tak dia bantu. Ya Pak Haji. Kita tak sedang menyindir orang, kita tak sedang menyindir kawan Pak. Kita prihatin. Tapi bagaimana cara menyampaikannya? Kalau awak sampaikan urusan ustaz jelas salat benteng juang kau maha kecil. Nak apa kecewa? Kenapa? Karena ibadah dan zikirnya adalah dari Allah diberikan kepada kita. Ibu bapak kita. 30 tahun lalu, 40 tahun lalu kita solat kita lengkap. Hari ini alhamdulillah. Subuh ini bukan bangun gampang nih Pak. Tak gampang bangun subuh nih. Kalau tak ada iman, tak bangun tuh loh. Subuhnya jam berapa? Jam 7. Doanya pun niat pun dah beda. Usalli fardhu subhi raka'ataini qadaan. Panjangnya qadaan. Lillahi ta'ala. Bukan gampang, Pak. Tidak gampang bangun subuh ini. Maka yang ketiga, makanan kalbu itu nurani, itu jiwa, itu yang ketiga adalah husnuzan. Tetap berbaik sangka. Berbaik sangka kepada Allah baik, berbaik sangka kepada manusia pun baik. Maka ambo baik sangka tadi, walaupun ambo belum dapat auto sampai ini, ambo tetap berbaik sangka. Begitu juga kepada kita semua, kita tak bisa menyamakan hidup kita dengan orang Pak. Kita tak bisa samakan ekonomi orang dengan Allah. Kenapa? Kita ini sudah ada takaran dibuat Allah. Jam 24 jam sehari semalam, sama-sama cari piti. Awak subuh keluar, malam terakhir lo pulang, piti 20.000 juga rumah. Ada orang sama Pak, keluar jam 8, pulang jam 11, di rumah lah jam 11, 30 juta buat piti. Artinya apa? Allah buat takaran yang terbaik buat kita. Pendapatan ambo pasti tak sama dengan Pak Haji Jamaris. Habis awak nyamuinya, tukang ameh iyo yo, juragan sawit iyo yo, itu kan awak lawan, matilah awak. Ini contoh Pak, kenapa mau berani menyebut namanya, ambo dake samanya. Kok yang lain ambo sabut, beko tersinggung. Iya, tidak bisa awak samuan. Karena ujian Pak, Bapak Ibu berat dalam hidup kita ini. Kenapa berat? Ahasiban nasu ayyusraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah. Buka surah Al-Ankabut ayat 2. Apa kata Allah? Kami tidak akan biarkan kalian mengatakan aku beriman kepada Allah sebelum kalian satu persatu kami uji, kata Allah. Soal ujian awak macam-macam. Ambo pernah tak masak Pak. Tengah hari, pas lo hari Jumat, bukan semalam,
Kece istri ambo bang, dah ada bareh dah bang. Tuh, baca rombel bareh bang, sabar loh. Iko siang ko ada khutbah Jumat. Khutbah Jumat bapak ibu di Jalan Durian dulu. Jalan Durian ji. Ambo terpikir terbayang apa? Tenang salah, pulang kau ndak ke mana 200 itu. Awak berharap ya bang? Wah ilah ni ondang. Pokoknya ondang gigi ampek tapi dah. Habis salat Jumat Pak Bu, ambo pun bersalaman dengan Pak Haji pengurus tadi. Tak ada salat sunat dong, karena ambo terpikir orang rumah ada beli barang le anak ada makan. Salam lah Pak. Alhamdulillah disalam terasa amplop tadi. Ambo pun tak mencari amplop, ambo masukkan. Ambo pakai jubah, masuk amplop. Sampai di rumah, bang ada dapat amplop tadi, lain. Oh, dibuka, dibuka kosong. Kau masjid kau demi Allah ambo ngecek kau. Nyeri ustaz-ustaz kau berujian ya. Jadi ibu tak salah paksa laki jadi ustaz. Nyeri. Kosong Pak Haji. Jadi kecek orang rumah kau, bang, kenapa kosong? Mana saya tahu, saya tak tahu. Jajan di tengah jalan. Tak ada isinya. Kalau tak percaya, telepon Pak Haji itu, kata saya. Akhirnya Bapak Ibu 2:30, rumah ambo tak ada meja Pak Bu. Kami tengok-tengokan lah. Ambo mencalik muka istri ambo, ini mencalik muka ambo. Tak selero loh itu mencalik itu. Pak selero baru apa Pak? Jam 2:30 ambo pun ditelepon. Assalamualaikum Ustaz, Ustaz Jarmayadi. Iya Pak Haji. Ustaz ambo tanya, lain nerima amplop tadi. Lain Pak Haji. Tanya yang kedua, tanya lo. Lain ada isinya. Kau nak ambo jawab jujur, tidak jujur. Akhirnya ambo jujur aja Pak Haji. Ambo jawab, Pak Haji, ambo terima amplop. Cuma amplopnya kosong. Astagfirullah Pak Ustaz. Minta maaf Pak Ustaz. Tadi amplop terbagi 2. Yang kosong terbagi, yang berisi tinggal di situ. Anda ngeri jawaban. Baca. Enggak lo. Ambo pikir, iku mentesi manambo. Masya Allah. Istighfar. Istighfar buat ini ya semua. Dakwah awak untuk Islam tetap diuji Allah. Kalau tidak aku salah awak Pak. Mengapa Haji itu belum kosong mentes aku. Kalau orang tidak berpiti di tes-tes loh. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapapun kita, ingat itu siapapun kita, apapun titel awak, apapun level awak, Allah tetap uji itu kepada kita. Dah berasa itu aja. Kalau ditunggu-tunggu tak bunyi-bunyi, no. Bagus saja serius. Terima kasih banyak. Karena ceramah, baraleh. 7 menit lagi. Sebetulnya ceramah panjang pendek, honor sama. Jadi sebetulnya. Tambah ambo itulah ambo malih ambo kalau ambo ceramah. Saya serius Amedi psikologi. Salah aja. Ambo kadang-kadang kalah demam panggung ambo di masa kalau ceramah. Iya kenapa? Karena kawan-kawan satu dapat. Jadi namun begitu saya yakin dan percaya wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kita diingat mengingatkan tentang kebenaran, ingat mengingatkan tentang kesabaran. Bapak Ibu, Ustadz itu 2 saja dia sampaikan dalam ceramah apapun. Pasti ada kebaikan dan kedua pasti ada yang tidak baik. Bapak Ibu ambillah yang baik, yang tak baik tinggalkan. Cuma jangan dipraktekkan bawa terompah Jepang dibawa yang kulit pulang. Ece Ustadz Batang ambil yang ancak tinggal tak ancak. Bawa terompah dari rumah sandal Jepang dibawanya kulit harga 300.000. Jangan. Bapak Ibu sekali lagi jangan pernah sakit hati kepada Ustaz yang berceramah. Kenapa? Kalau awak menyisir rambut, kata Buya Stahardi dari Sumbar, kalau awak ingin menyisir rambut, jangan sisir yang pernah awak salahkan. Salahkanlah kepala. Kenapa? Mungkin kepala awak yang berkumis. Betul? Mungkin kepala awak yang bertukar.
Ada lah ngecek Pak, kita ini kan berkawan. Ustaz tuh cocok lah nyerajin ke Mas Haji. Nya piti masuk, awak piti keluar. Ke situ lo pemikiran nih Pak. Jangan ke situ lo pemikiran awak. Orang awak ini kasih piti ke piti. Coba tanya orang awak Pak. Kamu ada? Apa jawabnya? Saya piti. Oh enggak tahu deh. Saya tanya orang Jawa. Mas, di Mas, apa dia jawab? Rejo. Maka orang awak tidak bisa lawan Pak. Dari mulai buka mata piti, kalau lok pitinya. Ustaz gitu, ambo gitu, juga tapi tak parah-parah banget Pak. Nah, artinya apa? Jangan salahkan Ustaz penceramah, karena metodenya dari dulu ada yang baik, saya sampaikan, pasti ada yang tak baik. Kalau tadi saya sampaikan, apa yang harus kita lakukan? Ketika awak merasa tersinggung apa yang disampaikan Ustaz itu Bapak Ibu, mungkin awak sedang berkudis, mungkin awak sedang berkurat, mungkin awak sedang berbisul. Jadi bisul, kurat, kudis itu yang awak sembuhkan dalam batin, dalam penyakit kita. Berarti apa? Perilaku kita, marilah kita sama-sama perbaiki. Setidaknya apa? Ucapan awak, perbuatan awak. Ambo gitu juga merasa terutang oleh kami semua Haji Jupri. Tiap hari yo sobo mau Pak John. Tiap hari yo mengopi sama. Kadang-kadang terlongsong kalimat oleh Pak Zulhanafi. Alah, tiap hari yo. Kadang-kadang apa? Pastilah terselip ucapan dan perkataan dan perbuatan yang tak baik. Tapi sekali lagi tadi, karena ukhuwah Islamiyah kita bisa memahami saudara-saudara kita di antara satu dengan yang lainnya, saya kira mudah-mudahan tak tersimpan, ya, tak tersimpan sakit itu di dalam, tak tersembunyi hasad, dengki, iri itu di dalam. Kenapa? Karena yang terpenting hidupnya adalah sabar ketika Allah berikan ujian dan bersyukur ketika Allah berikan kebahagiaan apapun itu, dan yang ketiga adalah menjalani hidup ini dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Saya kira itu saja. Yang kau tambah lain saya seri. Demikian doa. Demikian tausiah atau kuliah subuh pada hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf, tak ada maksud menyinggung, tidak ada maksud menyindir. Apapun yang saya sampaikan, sekali lagi bertawasau bil haq, bertawasau sadisah. Kemudian mari kita kirimkan Al-Fatihah buat ayah, buat emak kita, buat suami, buat istri kita yang sudah mendahului kita bersama. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadahnya, dan begitu juga Allah ampunkan segala dosa dan kesalahannya, Allah lapangkan kuburnya. Buat ayah dan emak kita, jika mereka masih ada, mudah-mudahan Allah bukakan hati mereka, dibukakan pintu hidayah agar mereka senantiasa taat, patuh kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihadhihi niyyah wa kullu salihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa shiratal ladzina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واجعل الجنة مسواها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واجعل الجنة مسواه برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
اللهم نور قلوبنا يا الله بنور الإيمان، ونور قلوبنا يا الله بنور الإسلام، ونور قلوبنا يا الله بنور القرآن، ونور قلوبنا يا الله بنور الهداية برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا يا الله دعاءنا وأعمالنا وصلاتنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Lebih dari kurang mohon maaf. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi